Kembali diinterupsi, pemirsa. Tadi saya utang pertanyaan dan utang waktu sama Bang Julius. Silakan Bang Julius. Tapi saya ingin bertanya dulu kepada Anda. Jadi Anda tidak yakin bahwa almarhum Arya Daru Pangayunan ini mengakhiri hidupnya sendiri? Ini bukan soal keyakinan. Soal nanti hakim dalam menentukan vonis. Tapi saya mau lihat fakta, Dev. Dari awal saya katakan tadi adalah fakta sunt potentiora verbis. Fakta itu yang mau kita gali. Makanya saya tidak akan berdebat soal apakah ada orang yang bisa masuk lewat jendela terkunci. Toh penjaga kosan bisa buka dengan enteng lewat samping, padahal kuncinya di tengah. Saya nggak akan berdebat soal itu. Tapi pertama, kita harus apresiasi bahwa penyidik memiliki progres. Saya sudah melihat ada CCTV lebih dari 20, keterangan saksi ratusan dan segala macam. Nah, fakta-fakta itu yang harus disampaikan kepada publik. Jadi publik mempunyai keyakinan bahwa penyidik bekerja dengan baik dan memiliki satu hasil tertentu. Tapi tidak boleh disimpulkan sebagaimana penjelasan Dirkrim Kombes Pol Wirat. Dikatakan bahwa kami masih berproses. Tapi yang harus kita pertanyakan adalah, tadi saya katakan kata kuncinya anomali spasio-temporal. Antara CCTV di rooftop 2143 sampai 23 dengan keterangan penjaga kos yang mengatakan 22 dia melihat. Ini kan satu orang yang sama di dua titik yang berbeda, itu tidak mungkin. Itu harus kembali dijelaskan. Yang pertama. Yang kedua adalah yang dikatakan oleh forensik yang kemudian disimpulkan. Seorang ahli tidak boleh menyimpulkan proses penyelidikan, apalagi ahli forensik. Pasal 1 angka 28 KUHP membatasi bahwa keterangannya, hasil observasinya, apakah dia biomekanik medis, forensik, fisik, eksternal, internal, segala macam, hasilnya apa. Bahkan kalau dia tidak menemukan faktor-faktor risikonya, dia tidak boleh menyimpulkan juga. Nah, ini yang kami pantau kemarin, penjelasannya justru menimbulkan kecurigaan, bukan menjelaskan. Terlebih lagi ada statement, nah ini harus dikoreksi. Mas Wahyu, Kompolnas harus bekerja ketat dengan Polda Metro Jaya. Ada statement dari forensik mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang disampaikan oleh penyidik kepada kami. Itu bisa dianggap disrupsi, bisa dianggap intervensi, dan bahkan jangan-jangan penyidik tidak pernah menyampaikan itu, tetapi kemudian menimbulkan pertanyaan. Jadi ini soal narasi? Soal narasi. Dari awal saya katakan, fakta sudah banyak, ini bisa jadi alat bukti, tetapi narasinya tidak nyambung. Makanya yang kita cari adalah relevansinya. Nah, jangan sampai, saya berkali-kali katakan, kita sudah punya banyak pengalaman. Tadi Bang Saur cerita soal Ferdi Sambo lah dan segala macamnya. Jangan menutup informasi publik, jangan menutup analisis publik. Analisis publik juga harus dijadikan pertimbangan untuk menjawab demi apa? Satu kata aja, yaitu kejelasan. Adanya kejelasan, maka ada kepercayaan kepada Polda Metro Jaya. Kan begitu deh. Baik. Kita juga masih tersambung dengan Bang Nikolai. Ya, silakan Bang Nikolai. Bagaimana bacaan Anda terhadap tadi argumentasinya? Saya sepakat dengan Julius tadi ya. Dan apa yang disampaikan oleh ahli forensik RSCM itu menjadi pegangan. Bahwa dia mengatakan bahwa kesimpulan penyebab kematian itu adalah gangguan pertukaran oksigen pada saluran napas atas yang menyebabkan kematian. Itu pertama. Kemudian hasil dari otopsi dari forensik yang dia lakukan, dia mengatakan ditemukan kekerasan benda tumpul. Kemudian pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik pendarahan, sembab paru, pembengkakan paru. Dalam tenggorokan ditemukan lendir busa halus putih kemerahan, memar pada bagian lengan bagian atas kanan dan bawah. Kemudian mata kiri lebam pada mata kelopak atas mata sebelah kiri dan bibir bawah bagian dalam. Nah, kalau kita mengatakan, kemarin waktu saya dialog di Metro TV ya, dari Kompolnas mengatakan bahwa lebam itu atau memar itu karena dia memeluk tembok. Mana mungkin orang memeluk tembok bisa memar? Aneh bin ajaib gitu kan? Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir daripada forensik itu mengatakan tidak ditemukan penyakit pada organ tubuh almarhum. Ini kan tanda tanya besar. Nah, kemudian saya koreksi lagi pernyataan dari Kompolnas tadi mengatakan 21 itu sudah off gitu kan. Nah, 21 itu dia masih menelpon istrinya, masih nyambung. Kemudian setelah itu 21.43 dia sampai di Kemlu dan naik ke atas rooftop itu sampai 23.09, berarti 1 jam 26 menit. Nah,
seperti saya katakan tadi, 22.15 penjaga kos bernama Siswanto mengatakan bertemu dengan almarhum dan menyapa. Baik. Ini kan aneh bin ajaib. Ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa istrinya itu menelpon si penjaga kos, namun mati pertama teleponnya. Nah, pada pukul 00 berapa itu? 00 sekian, pada pukul 22.40 istri ADP menghubungi penjaga kos, namun mati HP-nya. Baik. Pukul 00.48 istri ADP menghubungi penjaga kos lagi dan tersambung. Oke. Nah, pada saat tersambung itu, kalau betul si almarhum sudah ada di kamar, kan harusnya penjaga kos mengetuk pintu, Pak, ada telepon dari istri, penting ini. Ya, ya. Kan harus diketuk pintunya. Ya. Masa nggak diketuk, dia mondar-mandir, situ hanya melirik kamar. Oke, Ini kita kan sudah. tanda tanya besar bagi kita. Oke, Iya. Bang Niko, kita sudah tangkap. Intinya ada ketidaksesuaian waktu. Bang Yusuf, bagaimana Anda menjawab ini? Ya, ketidaksesuaian waktu yang mana? Yang tadi dikatakan oleh Bang Niko, kemudian jadi Bang Julius juga mengatakan bahwa bagaimana mungkin ada penjaga kos bertemu dengan almarhum di waktu yang bersamaan ketika almarhum diketahui masih ada di gedung Kemenlu misalnya. Iya, kalau terkait dengan keterangan penjaga kos kan itu ada di dalam berita acara ya, berita acara. Tentu ketika ada yang keterangan penjaga kos ini tidak sesuai, maka yang dilihat kan fakta lain, gitu, fakta lain. Fakta lain itu kan misal apa sebenarnya komunikasi istri dengan penjaga kos? Apa sebenarnya yang diminta istri kepada penjaga kos? Ya. Itu kita dalami. Apakah istri meminta memanggilkan almarhum kepada penjaga kos? Itu harus jelas faktanya. Meminta memanggil atau melihat. Meminta bantuan, memastikan bahwa almarhum sudah kembali di rumah kos atau meminta memanggilkan bawah nelpon. Ada suasana psikologis mencoba kita menjadi hubungan suami istri kedua belah pihak itu. Oke. Ketika istri siapapun, ya gitu kita pernah mengalami, tidak bisa lagi menghubungin suami, dia gelisah. Ya. Dia gelisah. Nah, kegelisahan itulah coba kita pahami gitu. Kegelisahan yang biasa-biasa saja atau kegelisahan yang luar biasa. Nah, itulah yang akan menentukan dengan kegelisahan yang biasa-biasa saja atau kegelisahan yang luar biasa saja, itu sangat menentukan apa yang diharapkan dari penjaga kos itu terhadap istrinya, terhadap suaminya. Nah, itulah yang kita dalami. Hanya memang ketika penyelidik menyampaikan belum menemukan peristiwa pidana, memang ada hal-hal yang sifatnya sangat privasi antara kedua belah pihak itu tidak bisa kita ungkapkan. Oke, artinya tapi penyidik dan polisi menemukan itu ya? Iya, untuk menjelaskan apa sebenarnya yang diharapkan dari istri kepada penjaga kos itu. Apa? Apakah memanggil almarhum untuk bisa menerima teleponnya, atau sekedar melihat saja, memastikan bahwa almarhum sudah berada di rumah kos. Nah, itu hubungan antara istri dengan almarhum lah. Makanya Dek, menurut saya yang sangat relevan itu adalah, ini agak memang pertanyaan besar misalnya. Bagaimana telepon lama tiba-tiba ketemu yang dibilang pernah dia konsultasi yang mau bunuh diri itu, Mas. Sementara kita ini nggak mungkin kita sekarang ini lepas dari HP. Nggak mungkin, malah mungkin istri kita hanya katakanlah 1 jam kita ketemu dengan dia atau anak-anak kita. Tapi ini 24 jam kita ketemu dengan HP ini. Pertanyaannya kemana HP itu rahasia besar menurut saya, yang juga teman-teman Kompolnas harus mendorong supaya polisi menemukan itu. Dugaan saya di situ semuanya rahasianya itu. Mengapa HP yang lama tidak lagi dipakai sudah ditemukan? Mengapa hal yang paling vital itu tiba-tiba hilang? Itu menurut saya. Kalau itu tidak ditemukan, saya pikir sangat logis kalau kemudian kalau tadi Mas Warsim bilang ini ada hal yang privasi. Apa makna privasi?
Polisi mengatakan ditemukan misalnya kontrasepsi. Bukan kita yang menggelar perkara itu, Pak Warsim. Ya. Ditemukan pelunas. Kita kan hanya mewah kemudian mempertanyakan itu. Apa kaitannya dengan pelumas ini kontrasepsi dengan statement misalnya penyelidik atau polisi bahwa ada hal yang privasi. Dan barang bukti itu ditampilkan pada saat Dan konferensi ditampilkan pers. pada saat itu. Oke. Apakah maksudnya privasi itu ada selingkuhan dengan siapa? Itu yang kita bilang. Saya bertanya, wanita yang dia pergi ke Grand Indonesia, mengapa misalnya itu tidak ditampilkan CCTV-nya? Kan inilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi barang bukti. Tapi katanya kan sudah diperiksa oleh polisi wanita. Nah itu dia, kan di sisi lain betul. Udah diperiksa polisi katanya, ada CCTV di laptop. Ya. Ada CCTV yang di Kemenlu. Oke. Mengapa misalnya kaitan antara kontrasepsi dengan pelumas misalnya dengan wanita ini? Apakah ada hubungan Oke, dengan baik. wanita itu dengan Oke. ini Ya. dan ada kontrasepsi Oke. yang sudah dipakai, Oke. ada Baik. yang tidak dipakai gitu loh. Bang Saud Baik, dan- poinnya sudah Ya, kita tangkap. ya. Nanti saya kasih Ya, kesempatan Bang Edi, pemirsa, interupsi segera kembali.